suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dewan juri yang terhormat, agar perdebatan kita terarah pada satu tujuan saja, maka saya memberi limitasi untuk mosi kita pada hari ini, di mana tokoh utama yang memberikan vibes yang sangat bagus untuk para penggemarnya. Bahkan ada yang tidak jadi bunuh diri karena idolanya memberikan semangat pada dirinya. Maka dari itu, saya yakin dan percaya bahwa meniru idol kita bukanlah sesuatu kesalahan. Tahukah Anda bahwa apakah Anda pernah bertemu dengan para pahlawan namun Anda mengidolakannya? Di mana hal tersebut memberikan sesuatu yang bagus bagi Anda. Saya yakin dan percaya bahwa Anda juga memiliki idol seperti Rhoma Irama. Anda mungkin tidak pernah bertemu dengan Rhoma Irama, namun Anda bisa menikmati syair-syair yang diberikan oleh Rhoma Irama, dan itu tidak memberikan dampak yang buruk bagi Anda. Maka dari itu, saya sangat-sangat setuju dengan mosi debat kali ini dan tidak setuju dengan tim kontra yang mengatakan bahwa hubungan parasosial merupakan hubungan yang tidak. pembicara pertama dari tim kontra tidak mengetahui perbedaan khayalan dan motivasi. Ini benar-benar tidak dapat saya bayangkan mengapa pembicara kontra benar-benar tidak dapat memahami. Berarti pembicara pertama dari tim kontra tidak memahami argumen mosi kita pada hari ini. Yang kedua, pembicara kedua dari tim kontra mengatakan bahwa apa perbedaan mencintai biasa dan parasosial. Tetapi seperti yang saya katakan, seperti yang pembicara pertama katakan bahwa dan pembicara ketiga menjelaskan kembali kepada tim kontra ini bahwa perbedaan mencintai biasa adalah orang yang mereka kenal, sedangkan parasosial adalah dari cara mereka mencintai dalam satu pihak. Dan kekurangan sumber daya guna yang mumpuni untuk mengajar kurikulum merdeka adalah masalah bagi kurikulum merdeka itu sendiri dengan diri terhormat. Kedua adalah kurang sosialisasi bagi para guru. Seperti yang saya jelaskan pertama bahwasanya guru yang kekurangan sosialisasi terkait bagaimana mengajar kurikulum merdeka itu sendiri akan berdampak pada bagaimana cara dia mengajar, akan berdampak bagaimana cara pengajarannya terhadap kurikulum merdeka itu, sehingga pelajaran juga akan menjadi salah satu hambatan yang sangat penting. Ini akibat dari ketidakmerataan akses digital dan internet di beberapa wilayah. Saya yakin dan percaya bahwasanya banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang akses internetnya minim, yang akses internetnya kurang, yang media referensi pembelajaran digitalnya kurang. Lantas bagaimana mereka akan menjalankan kurikulum merdeka itu sendiri jika hal-hal yang mampu menunjang kurikulum merdeka itu sendiri di luar sana sudah menggunakan teknologi untuk media belajar mereka. Lalu bagaimana Indonesia bisa berkembang dengan belajar mereka jika mereka tidak menggunakan teknologi? Bisa saja mereka tidak mengembangkan sistem belajar dari pelajar agar mereka mulai memahami sebuah materi. Dua, kurikulum merdeka. Modernisasi dari kurikulum merdeka adalah kurikulum yang digunakan di status quo sekarang. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang diciptakan agar siswa-siswi bisa belajar dengan bebas sesuai dengan cara belajar mereka sendiri dengan jujur. Masuk kepada poin framing di status quo. Sekarang di status quo bisa kita lihat di sekolah-sekolah semuanya sudah menerapkan kurikulum merdeka ini, yang dimana bisa kita lihat kurikulum ini bisa membuat siswa lebih berani berpendapat dan lebih berani maju ke depan untuk presentasi, misalnya karena mereka sudah terbiasa dengan presentasi tersebut dari tugas yang mereka tidak. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan debat yang pandai dan berpikir, perkenalkan saya Nena Hamdani sebagai pembicara kedua dari tim pro pendukung mosi kita pada hari ini. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini menyesalkan kurikulum merdeka belajar. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memasuki argumen saya lebih dalam, saya akan membantah pembicara pertama dari tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra selalu mengatakan bisa saja. Hal ini menandakan bahwa pembicara pertama dari tim kontra sama sekali sangat ragu dengan argumen yang mereka punya. Mereka selalu mengatakan
ketika itu. Apalagi seharusnya kami memang menyesal kurikulum Merdeka Belajar. Bahwa guru tidak akan bisa mengarahkan anak belajarnya karena mereka belum terlalu mengetahui tentang apa itu kurikulum Merdeka. Namun sebelum mengimplementasikan bahwa kurikulum Merdeka, guru telah disosialisasikan. Dewan Citra melaksanakan debat yang panjang dan berpikir. Saya pembicara 3 dari 5 mendukung rumus debat kita pada hari ini bahwa Dewan ini misalkan kurikulum Merdeka yang mengangkat mutasi di Indonesia. Sebelum masuk ke argumen saya ingin menanya pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra. Saya ingin memberikan 4 poin saran kepada pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra. Pertama, bahwa pembicara pertama dari tim kontra terus mengatakan bahwa menurut kami menurut mereka tidak ada pertimbangan dalam debat kita pada hari ini, karena berdasarkan sanggahan yang saya berikan kepada pembicara kedua dari tim kontra bahwa dalam suatu debat kita menggunakan berlandaskan kepada argumen yang didasarkan kepada data dan fakta. Jika kita tidak berlandaskan kepada data, fakta, dan logika, maka kita harus berlandaskan kepada apa? Yang ketiga, bahwa soft skill lebih penting dibandingkan pikiran sendiri, di mana pikiran sendiri merupakan bagian dari soft skill itu sendiri. Dan yang keempat adalah bahwa melakukan kurikulum Merdeka ini, lalu berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa dari 70% ini hanya 26% yang berhasil dan 42%-nya gagal. Masuk ke argumen saya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan suksesnya sebuah kurikulum. Yang pertama yaitu capsnya, yang kedua tercapainya kurikulum Merdeka, apalagi bahwa kurikulum Merdeka membutuhkan berbagai fasilitas seperti untuk audiovisual dan audio, dan juga hal tersebut akan membuat sekolah mengalami kesusahan, apalagi sekolah-sekolah yang telah disebutkan oleh pembicara kedua dari Info, bahwa hal tersebut akan membuat sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas justru tidak akan mendapatkan hal yang baik dari kurikulum Merdeka itu. Dan juga selain daripada fasilitas sekolah, ada yaitu sumber daya manusia dari guru, di mana hal tersebut merupakan salah satu hambatan utama karena masih ada guru yang Apabila tim kontra mengatakan bahwa kolom komentar sebagai ajang motivasi seseorang untuk berubah, maka akan merasa hal ini kurang benar. Mengapa demikian? Motivasi agar seorang berubah juga bisa didapatkan dalam lingkungan sehari-hari kita. Misalnya di dunia kerja, di dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, poin yang kelima, banyak anak yang di bawah umur menggunakan internet sehingga sangat memungkinkan terjadinya perundungan. Nah, anak-anak tidak akan memikirkan dampaknya terlebih dahulu sehingga ia tidak akan menutup kolom komentarnya. Kontra tidak mendukung penulis kita pada hari ini. Motif kita pada hari ini adalah menghapus kolom komentar. Sebelum saya memasuki argumentasi saya di dalam, saya akan membantah pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim. Pembicara pertama dari tim Pro jelas-jelas pada saat ini tidak memberikan limitasi untuk perdebatan kali ini, makanya daripada itu pembicara pertama dari tim saya memberikan limitasi. Yang kedua, pembicara pertama dari tim Pro mengatakan bahwa kolom komentar dapat menjadi tempat untuk tindakan tercela, tindakan yang tidak berperasaan. Tetapi tahukah pembicara pertama dari tim kontra, seseorang yang mempunyai keinginan untuk memposting sesuatu atau seseorang content creator harus mempunyai mental yang kuat untuk mendengarkan, melihat apa saja yang akan dia dapat untuk postingannya. Tetapi jika pembicara pertama dari tim kontra hanya ingin menghapus kolom komentar karena tidak ingin mendapatkan pendapat, tidak ingin melihat kolom komentar yang dapat dilihat oleh sang content creator, maka hal itu adalah hal yang sangat salah. Dewan Tidak Terhormat, saya lanjut. Kolom komentar sangat gampang menjadi tempat kejahatan. Tetapi Dewan Tidak Terhormat perlu Anda tahu bahwa dilansir dari CCN Indonesia bahwa yang mengatakan bahwa menariknya suatu konten akan dilihat dari 40% like-nya, 55% yang membagikan, dan 89% dari komentar yang ada. Hal itu adalah hal yang fakta mengapa sesuatu konten dapat booming ataupun viral. Dewan Tidak Terhormat, saya kembali ke pembantahan selanjutnya, yaitu pembicara kedua dari tim kontra mengatakan bahwa menghapus kolom komentar sama saja tidak memberikan kesempatan dalam berpendapat. Penegasan, jika adanya kolom komentar yang mengandung sara atau komentar yang melanggar undang-undang IT akan mendapatkan hukuman dan akan mendapatkan
begitu. Jadi kita tidak perlu untuk menghapuskan kolom komentar yang ada. Hanya memberikan hukuman kepada salah satu kolom komentar yang menurut penelitian dari mahasiswa tadi Universitas Gadjah Mada bahwa 63% pula sudah lebih ratusan kasus yang ada di Indonesia terjawab, terbantu, diketahui akibat komentar netizen dan dukungan netizen yang ada pada kolom komentar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kolom komentar, banyaknya faktor-faktor lain yang ada di kehidupan sang korban yang memiliki depresi yang Anda katakan. Saya yakin dan bukan hanya semata-mata dari kolom komentar, bahkan bukan alasan itu menjadi faktor utama mereka depresi. Saya yakin. Dan Dewan Juri yang terhormat, menghapus kolom komentar sama dengan melarang seseorang untuk mendukung orang lain seperti yang saya katakan tadi. Mengapa demikian? Pada contoh kasus yang sama, para netizen akan mensiasati kebenaran dari konten yang ada. Hal ini didukung oleh CNN Indonesia juga menilai bahwa 68% banyaknya netizen tahu menorehkan komentar pada suatu postingan apakah ini kasus yang benar atau kasus yang salah. Apakah saya akan memberikan komentar yang salah ataupun komentar yang benar. Hal ini telah dirangkum oleh CNN Indonesia yang telah memberikan penilaian atau grade untuk seorang netizen yang ada pada sosial media untuk memberikan pembenaran keposisian apakah memang netizen Indonesia telah memberikan komentar yang tepat dan lebih benar pada suatu komentar itu. Bukan situ. Tidak, terima kasih. Tidak untuk hal negatif. Lanjut. Konten tidak akan booming tanpa adanya kolom komentar. Seperti yang saya katakan tadi, 89% dari komentar yang ada akan memviralkan suatu konten yang ada di upload oleh konten kreator. Maka dari itu, saya berdiri di sini saya sangat-sangat tidak setuju untuk menghapus kolom komentar. Promosi perbedaan kita kali ini yaitu Dewan ini akan menghapuskan kolom komentar pada media sosial. Namun sebelum masuk di argumen eksklusif yang telah dijelaskan oleh rekan saya, izinkan saya membantah sejumlah argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra. Pertama, Dewan Juri terhormat yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Mereka akan dengan gampangnya bahwa take down saja videonya, tidak dengan kolom komentar. Dewan Juri terhormat, sadar komentar tersebut membuat mental mereka menjadi lebih down. Dewan Juri terhormat, bagaimana tim kontra mengatakan dengan jelas dengan simpelnya bahwa take down saja videonya Dewan Juri terhormat, sehingga kami rasa tim kontra sangat tidak dapat memberikan solusi dari perdebatan kami. Dewan Juri terhormat serta rekan terbat yang pandai dalam berpikir. Saya dari tim kontra sebagai pembicara ketiga sama sekali tidak mendukung mosi kita pada hari ini. Namun sebelum masuk ke argumen saya ingin menyampaikan 7 poin sanggahan kepada pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim Pro. Yang pertama bahwa pembicara pertama dari tim Pro mengabaikan hal-hal positif dalam komentar dan hanya berfokus pada hal-hal yang negatif yang menjadikan hal tersebut menjadi alasan utama mereka ingin menghapuskan kolom komentar. Yang kedua bahwa menyatakan sesuatu yang tidak pernah kami katakan yang dilakukan oleh pembicara kedua dari tim Pro. Yang ketiga bahwa pembicara kedua dari tim Pro mengatakan bahwa dia rasa maka itu hal tersebut membuktikan bahwa mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka perjuangkan pada debat kali ini. Selanjutnya bahwa pembicara ketiga dari tim Pro menyatakan bahwa hanya menyampaikan bahwa mereka akan menghapus kolom komentar tanpa memberikan sebuah solusi yang dapat kita terima untuk yang dapat kita terima. Selanjutnya bahwa tidak ada data yang mereka sajikan mengenai mental down yang dialami oleh orang yang membaca kolom komentar. Bahkan berdasarkan yang dikatakan oleh pembicara dari tim kontra, banyak orang yang justru mendapatkan dampak positif dengan membaca komentar yang positif tersebut. Ya, silakan. Nampaknya Anda tidak memahami apa yang telah saya jelaskan barusan dengan data yang saya berikan mengenai via kalian yang hampir bunuh diri. Anda sama sekali tidak memahami akan hal itu dan Anda seakan-akan menyepelekan. Baik, terima kasih. Namun data tersebut hanya satu data dari banyaknya data yang merupakan salah satu public figure. Namun tidak jelas dari mana datanya dan berapa persentase orang yang mengalami hal tersebut. Karena jika hanya satu yang diberikan, maka kita tidak dapat membuat semua kolom komentar dihapus hanya untuk satu orang yang mengalami hal tersebut. Baik, masuk ke argumen saya.
kolom komentar merupakan sebuah wadah untuk bersuara bagi semua orang. Dewan juga tentang perlu kita pahami bahwa hak untuk bersuara adalah hak bagi setiap orang. Maka dari itu kolom komentar tidaklah dapat dihapuskan, apalagi dengan alasan dasar bahwa tidak, wahai saudaraku, bahwa ada seorang anak yang menjadi kolom komentar, di mana apabila seseorang yang sesama mempunyai sebuah aplikasi tidak, wahai saudaraku, bagus itu di kolom komentar, maka itu akan menghubungkan sesama orang dalam komunitas tersebut. Maka dari itu kolom komentar sangat di kolom komentar yang telah diberikan oleh pembicara pertama bahwa pada konten sama, pada kolom komentar sangat berguna karena seperti yang kita tahu bahwa netizen memiliki kekuatannya tersendiri untuk memberikan aspirasinya dan mengungkap sesuatu kejahatan misalnya dengan komentar yang mereka berikan. Baik pembicara dari tim pro menyatakan bahwa ada berbagai peraturan mengenai pelanggaran sopan santun di kolom komentar. Justru tim pro telah mendukung penuh apa yang tidak disetujui oleh tim pro dengan menyatakan bahwa ada UU IT. Maka dari itu justru peraturan ini yang perlu kita tegaskan untuk mengatasi orang-orang yang berkomentar bahwa memperjelas konten. Ada beberapa konten yang tidak jelas, apalagi konten yang semakin diminta oleh pembicara dari tim kontra bahwa pada konten-konten yang bersifat sara. Jika saja konten itu tidak bersifat sara, namun ketidakjelasan dari konten itu, maka kita menganggapnya sara. Maka dari itu, kolom komentar dibutuhkan untuk memperjelas konten tersebut. Baik, selanjutnya konsultasi lewat kolom komentar. Dewan tidak terhormat sadar kami tidak melimitasi karena media sosial ini sifatnya global seluruh dunia bisa mengakses dan sebagainya. Apalagi kita hanya fokus pada masalah sara saja, Dewan juri yang terhormat. Kemudian masuk ke poin 1. Pada proposal kami menawarkan solusi bahwa proposal kami ini akan menurunkan kejahatan di internet. Dewan juri yang terhormat sadarilah bahwa dengan adanya kolom komentar itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang akan menebar kebencian di kolom komentar itu, ia akan memberikan kata-kata tidak etis dan lain sebagainya. Tentu dengan kata-kata tidak etis ini akan berdampak lagi pada kesehatan mental. Dewan juri yang terhormat pada pasal 9 ayat 2 yang sudah disebutkan tadi bahwa orang berhak tentang nama perdebatan dua dari sisi, yang ketiga adalah alasan dibalik dari sisi kenapa saya menggunakan yang satu dibalik yang lain. Pertama, untuk perdebatan, saya rasa perdebatannya masih kurang luas dalam membahas beberapa hal, dan ada justru yang saya rasa matris atau variabel ya sebenarnya tidak seperti itu diperlukan, kayak misal kayak pakai pasal dan sebagainya, karena akan tapi mengenai tentang yang kalian dalam debat tadi, saya rasa masih perlu diperbaiki. Pertama, sedikit warning untuk pada tim kontra agar ketika instruksi tidak melakukan spam pada lawannya di cara satu dari tim pro. Lalu masuk pada audiens kalian ada beberapa, sekaligus saya akan melakukan ekspresi dengan sebenarnya. Satu, kalian bilang premis terbesar kalian adalah hate speech dan kemudian akan banyak terjadi karena orang-orang berkomentar tanpa dasar dan tanpa bobot dan sebagainya, orang-orang seenaknya, dan banyak sekali orang-orang yang kena dampak kayak sampai bunuh diri, misalnya kayak Sumi, Bukhara, dan Via Valen sebagai bentuk manifestasi dari adanya penelitian dan kejahatan cyber yang dilakukan di media sosial dan di kolom komentar tadi. Tapi tim oposisi merespon 4 hal. Satu, mereka sudah bilang bahwa orang-orang masuk di media sosial sudah harus siap secara mental. Tidak merantainya distribusi pendapatan. Korupsi dapat menciptakan ketidakadilan distribusi dalam masyarakat. Ketahuilah dengan bilang terhormat bahwasanya jika koruptor mengkorupsi dana yang harusnya untuk masyarakat, bayangkan seberapa besar kerugian yang dialami oleh suatu negara dan apa efeknya yang berdampak pada masyarakat. Bahwa extraordinary case adalah kasus yang besar, sehingga saya sangat yakin dan percaya bahwasanya penundaan investigasi korupsi bukanlah hal yang harus kita lakukan dalam krisis ekonomi ini, karena untuk banyak masyarakat seperti dana bantuan sosial itu akan berakibat pada sektor ekonomi negara itu sendiri dan berakibat pada masyarakat negara itu sendiri, sehingga banyak pihak yang terlibat daripada kasus korupsi ini dan tidak termasuk mereka datang dengan kami pada akhirnya negara tidak akan pernah negara krisis ekonomi pada
dan sebagainya. Namun sadar Dewan Pilihan Kongres itu amanah kita mengamini dari mereka pada akhirnya mereka pada akhirnya mengabaikan status quo yang ada di mana mereka adalah status negara berkembang di mana pada akhirnya mereka tidak mempunyai dana yang terlalu besar untuk melakukan dana investasi itu sendiri, bukan? Sehingga apa yang tadi wabarakatuh. Dewan Pilihan Terhormat serta rekan-rekan debat yang pada dalam berpikir, perkenalkan saya Nena Ahmad Yani sebagai pembicara kedua dari tim kontra tidak mendukung penuh mosi kita pada hari ini. Mosi kita pada hari ini adalah dalam konteks negara berkembang, Dewan ini akan menunda investigasi korupsi ketika krisis ekonomi terjadi. Dewan Pilihan Terhormat, sebelum saya memberikan argumen saya lebih dalam, saya akan membantah pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim Pro. Pembicara pertama dari tim Pro mengatakan bahwa krisis ekonomi dapat cepat karena pemerintah dapat berfokus pada krisis ekonomi. Tetapi tahukah pembicara pertama dari tim kontra bahwa penyebab utama dari krisis ekonomi adalah korupsi? Mengapa saya sangat pede mengatakan hal demikian? Karena Menteri Keuangan sendiri, yaitu Menko Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kasus korupsi sangat menciptakan krisis ekonomi memburuk sejak dulu, sehingga Menteri Keuangan juga sehingga Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa 73% dari koruptor adalah penyakit dari krisis ekonomi. Maka dari itu, kami sangat setuju jika investigasi tidak ditunda sama sekali. Dewan Pilihan Terhormat, pembicara pertama dari tim Pro juga mengatakan bahwa terima kasih. Pembicara pertama dari tim Pro juga mengatakan bahwa mendukung dengan mengatakan bahwa melakukan penyelidikan. Dewan Pilihan Terhormat, maksud dari mosinya adalah benar-benar menunda investigasi korupsi, bukan tetap tidak terima kasih, tidak tetap menjalankan penyelidikan dengan mempelajari kasus. Hal itu adalah hal yang sangat berbeda jika dengan mosi yang menyatakan bahwa menunda investigasi. Maka dari itu, saudara Dewan Pilihan Terhormat, bahwa apa yang mereka katakan bahwa mereka akan memvakumkan seluruh sektor yang ada di sektor yang berfokus pada itu sendiri Dewan Pilihan Terhormat, dan pada akhirnya kami tidak akan memvakumkan sektor-sektor Anda, kami tetap akan menggunakan yang saja. Tapi Dewan Pilihan Terhormat, sekali lagi saya katakan bahwa faktor dari penyebab utama dari krisis ekonomi adalah korupsi, yang dimana hal itu disesuaikan dengan Menteri Keuangan, yaitu Menko Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa korupsi adalah penyebab utama dari sebuah krisis ekonomi, yang dimana saya mengambil contoh dari negara Indonesia itu sendiri. Dewan Pilihan Terhormat, pembicara kedua dari tim Pro menyatakan juga bahwa menyerahkan dana untuk membantu kasus ekonomi daripada memberikan dana untuk investigasi korupsi. Dewan Pilihan Terhormat, seperti yang saya katakan lagi dan lagi bahwa korupsi merupakan penyebab utama dari krisis ekonomi, yang dimana hal itu jika pembicara pertama memberikan dana untuk membantu krisis ekonomi, maka ini sama saja mereka mendukung dengan kami. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena faktor utama dari krisis ekonomi adalah korupsi. Dewan Pilihan Terhormat memaksimalkan perlindungan dan jaminan dari penguasa untuk proses bisnis mereka, atau dikenal dengan perilaku pemburu rente. Istilah pemburu rente diberikan kepada seseorang atau kelompok yang memperoleh keuntungan dari aset yang tidak dimilikinya. Setelah kemerdekaan, praktik korupsi juga terjadi pada era Orde Lama. Praktik korupsi terjadi karena intervensi pemerintah melalui birokrasi yang lama, yang sangat terpusat begitu besar dalam berbagai sektor ekonomi. Intervensi semacam ini yang melahirkan banyak pemberian rente dan sistem yang ramah terhadap korupsi. Akibatnya, kekayaan hanya dinikmati oleh pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dirasakan. Kami saling menyetujui pada bapak kali ini, yang dimana dalam konteks negara berkembang, Dewan ini akan menunda investigasi korupsi ketika krisis ekonomi itu terjadi. Baik Dewan Pilihan Terhormat, sebelum pada masuk kepada poin elaborasi yang argumentasi dari tim kami bawakan dan tim lawan yang akan bawakan, kemudian yang akan dibandingkan yang mana akan membawa benefit-benefit yang dapat diraih, apakah dengan adanya penundaan investigasi korupsi itu ketika krisis ekonomi, atau tidak adanya penundaan investigasi itu sendiri Dewan Pilihan Terhormat. Nah, masuk kepada saudara Dewan Pilihan Terhormat, kedua kami datang dengan mengatakan bahwa akan ada penarikan dana investigasi secara besar-besaran dalam satu waktu tertentu. Maka yang akan terjadi adalah pembengkakan dana, yang dimana Dewan Pilihan Terhormat sedari tadi telah tidak pernah membahas mengenai pembengkakan dana itu sendiri jika investigasi itu akan terus
dilakukan Dewan Juri yang cermat dan sadarlah sedari tadi lawan tidak pernah membahas hal tersebut. Nah, yang B, akan terjadi krisis ekonomi akan semakin parah dengan penarikan Dewan Juri yang terhormat serta akan debat yang pandai dalam berpikir. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra tidak setuju dengan seperti ini. Namun sebelum masuk ke argumen saya ingin menyampaikan 5 poin sanggahan kepada pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim pro. Yang pertama bahwa dengan dalam argumentasinya pembicara pertama dari tim pro telah mendukung penuh pihak kami dengan mengatakan bahwa akan tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi. Begitu pula pada pembicara kedua. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim pro mempermasalahkan mengenai dana yang akan kita keluarkan untuk melakukan investigasi korupsi, namun tidak mempertimbangkan dana yang akan dikorupsi pada saat krisis ekonomi terjadi. Selanjutnya bahwa pembicara ketiga dari tim pro mengatakan bahwa pembicara dari tim pro pembicara dari tim pro tidak menyediakan bahwa ada bukti bahwa investigasi akan memakai dana yang tinggi dan juga waktu yang lama. Mereka tidak menyediakan hal tersebut. Dan juga pembicara dari tim pro tidak menjelaskan bagaimana mekanisme di mana mereka akan melakukan fokus terhadap penanganan krisis ekonomi. Sedangkan menurut kami yakin dan percaya bahwa penyelidikan kasus korupsi atau investigasi tersebut merupakan bentuk daripada penanganan terhadap krisis ekonomi. Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa salah satu penyebab utama di mana krisis ekonomi suatu negara berkembang adalah korupsi itu sendiri. Ya, silakan. Bahwa dari investigasi bagaimana kamu bisa menjawab bahwa dari investigasi itu tidak ada. Baik, dengan menyatakan hal tersebut bahwa pembicara dari tim pro telah mengakui bahwa korupsi merupakan sebuah masalah utama dan mengatakan bahwa dan investigasi bisa saja dikorupsi. Maka dari itu diperlukan sebuah investigasi untuk mengatasi korupsi tersebut sebagai salah satu masalah yang menyebabkan krisis ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana ke lapangan dan mengambil dana dan juga waktu yang lama, sedangkan yang kita mau adalah mencegah penggunaan dana oleh para koruptor yang justru akan menyebabkan korupsi. Baik, masuk ke argumen saya. Kita harus mengetahui apa penyebab-penyebab daripada krisis di suatu negara berkembang. Ada 3 penyebab utama mengapa di suatu negara berkembang besar terjadi krisis ekonomi. Yang pertama itu inflasi, yaitu tingginya harga suatu barang dan rendahnya nilai suatu mata uang, di mana hal tersebut disebabkan oleh daripada kemiskinan absolut. Dan kemiskinan absolut penyebabnya suatu negara berkembang adalah korupsi. Maka dari itu penyebab pertama daripada krisis ekonomi bermuara pada korupsi itu sendiri. Yang kedua bahwa utang negara. Utang negara disebabkan karena belanja negara yang tidak dapat ditunda. Namun hal tersebut terjadi adanya utang karena belanja negara yang tidak dapat ditunda, tidak dapat diberikan anggaran karena anggaran tersebut dikorupsi. Maka sekali lagi masalah kedua yang menyebabkan krisis ekonomi bermuara kepada korupsi, dan masalah ketiga adalah kemandekan pertumbuhan ekonomi. Di mana sebagaimana yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa dana yang akan digunakan untuk infrastruktur akan dikorupsi, di mana infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Maka ada itu dengan korupsi yang dilakukan, maka hal tersebut juga akan berkembang karena mengkorupsi uang yang seharusnya digunakan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Maka dari itu, dari ketiga penyebab utama adanya krisis ekonomi di suatu negara, kita dapat menyebutkan bahwa semua muara pada kasus korupsi tersebut adalah kasus krisis ekonomi di suatu negara berkembang adalah pada korupsi. Maka dari itu kami yakin dan percaya bahwa korupsi merupakan salah satu atau penyebab utama dalam suatu krisis di negara berkembang. Maka dari itu kita tidak boleh menunda investigasi korupsi pada suatu negara yang mengalami krisis, karena investigasi tersebut kami yakin dan percaya merupakan sebuah penanganan dari krisis ekonomi di suatu negara itu sendiri. Baik, pembicara dari tim menyatakan bahwa akan ada lembaga-lembaga sendiri untuk mengurusi setiap hal yang terjadi di negara tersebut, dan juga untuk menangani kasus korupsi tidak hanya satu aspek yang harus ditangani, namun aspek korupsi merupakan aspek yang sangat perlu dipertimbangkan. Ada itu ada sebuah lembaga khusus untuk menangani korupsi ini, yaitu KPK. Maka ada itu fungsi KPK itu adalah untuk menangani korupsi. Bagaimana apabila suatu negara mengalami krisis ekonomi, kita justru akan memberhentikan kerja dari KPK. Sedangkan penyebab dari
Korupsi itu sendiri adalah penyebab dari krisis ekonomi itu sendiri adalah korupsi. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dari tim kontra bahwa pada masa Orde Lama ke Orde Baru Indonesia mengalami korupsi yang disebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh korupsi. Dan pada masa Orde Baru ke reformasi itu Indonesia melakukan investigasi terhadap korupsi, dan buktinya sekarang bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan ekonomi terbaik di dunia pada tahun 2023. Di babak penyisian kemarin. Jadi bisa saja orang yang tidak masuk di 8 besar itu menjadi best speaker. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengantarnya. Itu sangatlah susah untuk dilakukan dengan juri. Namun sekali lagi namanya kompetisi, maka harus ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Untuk itu langsung saja mungkin kita, siapakah tim yang akan berlaga di Grand Final Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2023. Mungkin saya serahkan ke Kak Amel yang akan bertanding, yaitu selamat kepada SMA dan Mang Satu Korban B. Kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender di sini adalah hal yang membedakan sebuah kelompok tertentu yang mempunyai kesamaan dari segi mempunyai kesamaan, di mana batasan yang kami berikan dalam perdebatan kali ini adalah di mana yang dimaksud dengan dewan ini memilih untuk tidak mengenal konsep gender dalam artian terjadinya penyetaraan gender atau kesetaraan gender dalam tanda kutip dalam hal pendidikan, karir, dan jenjang kerja lainnya, dan tidak dan bukan pada menyetarakan terhadap ketertarikan secara seksual, di mana adanya emosi ini di latar belakangi atau dikarenakan banyaknya terjadi bias atau ketimpangan di antara gender di zaman sekarang, sehingga perlu dari adanya penyamarataan di antara gender itu tersebut Dewan Juri, baik itu antara maskulin atau laki-laki maupun feminin dari perempuan, di mana hal ini yaitu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, atau dalam jenjang karir lainnya. Adapun tujuan mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini, di mana tujuan dari adanya hal ini agar tidak terjadi lagi perlakuan ataupun opini publik di luar sana yang seakan-akan membuat batasan antara kaum wanita maupun kaum lelaki, dan wanita terkesan lebih lemah dibandingkan pria, sehingga dengan adanya kesetaraan ini lebih bersifat apple to apple karena sama-sama seimbang posisinya Dewan Juri. Atau setara dengan adanya kesetaraan ini dapat membuat hilangnya opini publik di luar sana yang seakan membatasi ruang gerak, eksplorasi bakat dan minat mereka, sehingga dia dapat lebih terfokus. Contohnya saja dia ikut les memasak dan lain sebagainya. Tentunya contohnya saja kita dapat melihat di luar sana salah satu juri master chef yaitu Chef Arnold merupakan salah seorang master chef yang memiliki bakat dan jenjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri serta rekan-rekan debat yang pandai dalam berpikir. Baik, mosi kita pada malam ini adalah debat ini memilih untuk tidak mengenal konsep gender berdasarkan limitasi yang diberikan oleh tim pro tadi, yaitu kesetaraan gender pada pendidikan. Limitasi yang diberikan tim pro terlalu jika hanya untuk kesetaraan gender yang dilihat dari aspek pendidikan saja. Kenapa hanya melihat dari aspek pendidikan, dan apakah kesetaraan gender hanya dalam aspek pendidikan? Jadi limitasi yang diberikan tim pro terlalu sempit untuk mereka berpikir. Dengan juri yang terhormat, baik dengan juri yang terhormat, saya masuk kepada batasan terhadap pembicara pertama dari tim pro yang mengatakan batasan kaum laki-laki dan perempuan, bahwasanya perempuan tidak bisa melakukan apapun, bahwasanya perempuan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Itu adalah salah satu bentuk merendahkan kaum perempuan dan tidak terhormat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena dalam konsep kita mengenal konsep gender, maka perempuan dan laki-laki akan dibagi sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga tidak ada ketumpang tindihan dalam status gender itu. Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada argumentasi saya, bahwasanya gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan manusia berdasarkan maskulinitas dan feminitas. Jika ada kesetaraan gender, bagaimana bisa manusia membedakan maskulinitas dan feminitas di era sekarang ini?
pemikiran yang sempit Dewan Juri yang terhormat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Bahwasanya kita semua tahu bersama bahwa di Indonesia saat ini telah banyak sekali kasus-kasus LGBT itu tersebut dan itu disebabkan daripada gender Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, dalam gender itu sendiri, dalam pekerjaan yang berat kita tidak mungkin melibatkan perempuan yang pola pikir stabilitas dalam berpikir. Jadi apabila ada, saya yakin dan percaya kesetaraan gender tidak akan mungkin bisa kita setarakan karena adanya pola pikir perbedaan antara feminim dan maskulin. Saya yakin untuk hal itu Dewan Juri yang terhormat. Hormon, perilaku, pola pikir adalah hal-hal yang membedakan antara gender satu dan gender lain. Tidak akan mungkin ada kesetaraan dalam hal itu. Saya yakin dan percaya untuk hal itu Dewan Juri yang terhormat. Silakan. Ada mengatakan tidak adanya kesetaraan. Lantas bagaimana dalam hal pendidikan yang telah kami tekan Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, saya mengatakan bahwa limitasi yang diberikan terlalu kecil hanya membatasi pada pekerjaan itu sendiri dalam pendidikan itu sendiri. Anda terlalu berpikiran sempit untuk hal itu. Baik kembali kepada argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, orang tua dalam pola didik terhadap perbedaan gender itu sendiri pasti membedakan bagaimana perbedaan pola didik antara gender laki-laki dan perempuan. Tidak akan mungkin ada kesetaraan pola didik dalam gender itu. Bagaimana bisa laki-laki akan dididik layaknya perempuan dan perempuan pun akan dididik layaknya laki-laki, atau mereka akan dididik dalam konteks yang sama? Ini adalah suatu bentuk kesetaraan gender yang sangat salah menurut tim pro. Sehingga saya sangat yakin dan percaya bahwasanya pola didik yang kita berikan itu tidak pernah terjadinya kesetaraan antar gender tersebut. Dewan Juri yang terhormat, pembicara dari tim pro selalu mengatakan kesamarataan gender. yang mengatakan pilihan tersebut bahwa kami seolah-olah mendukung LGBT, padahal faktanya kami hanya menyebutkan cara seksual. Kami tidak menyebut tentang LGBT tersebut Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa tambang, pekerjaan dan tambang hanya seorang laki-laki lah yang mampu di tambang. Namun pada faktanya Dewan Juri yang terhormat, bahwa banyak sekali perempuan yang ikut bekerja di tambang dan itu sudah nyata adanya. Namun hal ini juga ketika tambang mereka jadikan sebagai contoh namun tidak fakta, maka itulah juga yang menjadi kesalahan mereka Dewan Juri yang terhormat. Silakan. Orang ketika mereka memandang bahwa perempuan adalah sesuatu yang lemah. Dalam hal ini, ketika seorang memandang tersebut, otomatis itu akan menjadi hal yang negatif bagi si perempuan itu. Mengapa demikian? Karena mereka enggan untuk mengeluarkan potensi mereka yang mereka sudah pada oleh dianggap berubah oleh para masyarakat. Itu adalah pandangan yang tidak semua pandangan yang benar, yang tidak semua pandangan itu akan positif. Itu tidak semua pandangan positif sangat membuat sebagian gender yang tidak dicari oleh lawan gender tersebut akan tidak mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan debat yang pandai dalam berpikir, perkenalkan saya Nenah Madiani sebagai pembicara kedua dari tim kontra tidak mendukung penuh mosi kita pada hari ini. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini memilih untuk tidak mengenal konsep gender. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki argumen saya lebih dalam, saya akan membantah argumen dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim pro. Pembicara pertama dari tim pro mengatakan bahwa membuat batasan antara kaum perempuan dan laki-laki mempunyai kuadrat yang lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dari tim pro seakan-akan selalu berpikir bahwa mengenal konsep gender adalah ketidaksetaraan ataupun merendahkan salah satu dari pihak gender. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan kembali bahwa mengenal konsep gender adalah keduanya memiliki keistimewaan masing-masing sesuai dengan porsinya, bukan merendahkan salah satu di antara mereka. Tetapi pada dasarnya adalah terima kasih. Karena pada dasarnya adalah perbedaan gender mempunyai sistem biologi dan psikologi
perbedaan psikologi yang dipunyai oleh kedua gender adalah hal yang sangat fakta, yang dimana perbedaan tersebut adalah harus kita kenal sebaik mungkin untuk tidak menyalahkan sikap kami ataupun perilaku untuk dilaksanakan. Anda mengatakan bahwa sesuai dengan posisi masing-masing. Atas bagaimana seorang laki-laki yang memiliki bakat dan niat dalam posisi seorang perempuan yang sedang memasak, berarti Anda tidak menerima hal tersebut. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa memiliki keistimewaan masing-masing yang dimana pada saat seseorang mempunyai bidang di dalam chef, tetapi dewan juri yang terhormat maka lebih baik daripada memiliki bidang dari bidang chef untuk memasak di dapur, mereka akan bisa mempunyai kekuatan yang lebih keras lagi daripada untuk menghabiskan untuk melakukan pekerjaan sebagai profesi chef yang dimana laki-laki mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada perempuan. Saya tekankan lagi, kami tidak merendahkan salah satu dari pihak, tapi faktanya adalah ketidaksamaan kekuatan, ketidaksamaan psikologi, ketidaksamaan mental yang dipunyai oleh kedua gender. Hal itu adalah hal yang sangat membedakan dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, pembicara kedua dari tim Projo mengatakan mengoreksi tentang pembicara pertama dari tim kami bahwa memiliki contoh seperti pekerjaan tambang yang hanya dilakukan oleh laki-laki, dan pembicara kedua dari tim Pro mengatakan akan banyaknya sekarang perempuan yang bekerja di pekerjaan tambang. Tetapi dewan juri yang terhormat, Anda harus tahu bahwa perempuan yang bekerja di pertambangan akan merasa capek karena pada dasarnya kekuatan pria dan wanita yang sangat berbeda. Saya yakin dan percaya jika seseorang perempuan yang selalu bekerja di pertambangan akan memiliki kekuatan yang lebih menipis, daripada laki-laki. Hal itu adalah perbedaan. Memang pada dasarnya kita mengenal konsep perbedaan gender bukan karena merendahkan salah satu di antaranya, tapi kami harus memperhatikan bahwa adanya keistimewaan masing-masing yang dipunyai oleh gender, bukan untuk merendahkan salah satu dari pihak. Dan juga dewan juri yang terhormat, pembicara kedua dari tim Projo mengatakan bahwa ada juga pandangan positif. Kemudian dari tadi tim kontra mengatakan tentang sistem biologis. Mereka tentu saja menekankan faktor biologis. Itu berbeda, memang berbeda. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan debat yang pandai dalam berpikir. Saya pembicara ketiga dari tim kontra tidak setuju dengan musbat kali ini bahwa tim pro akan memilih untuk tidak mengenal konsep gender. Mengapa demikian? Sebelum masuk ke argumen saya menyanggah pembicara dari tim pro. Pertama bahwa pembicara pertama dari tim pro membuat seolah-olah perempuan lemah dengan berputar-putar pada kelemahan dan juga diskriminasi perempuan di Indonesia. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini justru diskriminasi itu telah digantikan oleh kehormatan yang diberikan kepada perempuan. Selanjutnya bahwa menyatakan bahwa semua hal sama itu dilakukan oleh pembicara kedua dari tim pro, di mana kita bisa meninjau dari sisi biologis dan psikologis bahwa menyatakan bahwa memang semua orang itu memiliki perbedaan apalagi antara perempuan dan laki-laki, dan tentu hal tersebut berpengaruh kepada pendidikan, pekerjaan, dan karir antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya bahwa pembicara ketiga dari tim pro mengatakan bahwa biologi tidak berpengaruh kepada karir. Namun faktanya antara seorang atlet perempuan dan antara seorang atlet laki-laki tentunya memiliki kelas yang berbeda dalam sebuah karir olahraganya. Ya, silahkan. Dengan tidak mengenal konsep gender, tidak di sini tidak adanya diskriminasi, justru dengan tidak mengenal konsep gender ini justru malah membuat penghormatan terhadap perempuan itu. Baik, terima kasih. Namun yang saya katakan adalah bahwa pernyataan yang diberikan oleh pembicara pertama dari tim pro dan pembicara kedua yang terus mengulang-ulang mengenai diskriminasi yang dilakukan kepada pihak perempuan. Baik, masuk lagi menyatakan bahwa seorang anak perempuan tentunya akan diberikan pendidikan yang berbeda oleh orang tuanya dengan anak laki-laki, karena seperti yang kita ketahui banyaknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Nah, kedua hal ini menunjukkan sesuatu bahwa cenderung laki-laki yang melakukan pelecehan seksual dan wanita yang menjadi korban. Maka dari itu potensi penyimpangan gender yang mungkin terjadi. Namun penyimpangan gender yang mungkin terjadi di mana itu merupakan salah satu masalah yang tidak dapat kita abaikan hanya karena sebuah limitasi. Baik, lanjut. Salah satu alasan mengapa adanya diskriminasi adalah ketidakhormatan, bukan karena maka dari itu yang perlu kita bangun adalah penghormatan dan juga pengertian kepada setiap gender.
Apa ya? Hampir-hampir saya tidak bisa dapat celah di mana kekurangannya kalian dari masing-masing posisi karena apa ya? Kuat argumentasinya walaupun ada beberapa kekurangan yang masih dimiliki, tapi itu bisa tertutupi lah dari kerjasama tim satu sama lain. Dan cuma terkadang saya masih melihat kalian belum mewakili tim secara menyeluruh. Terkadang masih ada yang saya. Beberapa kali saya ingin mengingatkan kalian, nanti misalnya akan terjadi yang lebih jauh. Kalau misalnya tim lagi yang dipakai sebut kami ya, tidak boleh saya. Gitu. Saja sih, selanjutnya kembalikan. Kalau saya mungkin perdebatannya cukup menarik, bahkan marginnya tidak terlalu jauh antara liberal mungkin enggak. Tapi ya kalau saya pribadi jujur perdebatannya itu sudah sangat baik, tapi sebenarnya masih kurang on point terhadap motionnya itu sebenarnya mau membahas apakah konsep gender itu mau dihapus atau tidak, bukan lebih ke apakah kalian mau adanya kesetaraan gender atau tidak. Malah justru kesetaraan gender itu harusnya diinginkan oleh kedua sisi, cuman harusnya kita mengatakan bahwa saya menginginkan kesetaraan gender dengan cara menghapus konsep gender, dan kalian ingin mencapai kesetaraan gender dengan cara tetap menetapkan eksistensi daripada konsep gender. Bukan malah memperdebatkan kalau di sisi kami harus ada kesetaraan gender, di satunya kami tidak mau ada kesetaraan gender karena itu sudah spesial. Tapi sebenarnya secara general sebagai juri saya menjuri apa yang kalian sampaikan, overall itu sudah sangat baik. Mungkin betul yang dikatakan Bapak kalau kompetisi ini merupakan kompetisi yang sangat kecil untuk kalian karena kualitasnya kalian sangat sudah baik, dan jika diasah terus mungkin bisa akan ke jenjang ajang yang lebih tinggi daripada ajang yang kalian ikuti saat ini. Namun kalau masalah substansi mosi, mungkin saya agak lebih condong ke perbedaan gender dan itu jenis kelamin secara biologis, karena keduanya itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Karena gender itu adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat itu. Jadi kalian harusnya fokus di situ tentang masyarakat yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu merupakan sesuatu yang berbeda, bukan dari jenis dia laki-laki dan perempuan, tidak, tapi bagaimana cara dia memperlakukan kesehariannya mereka dengan sifat maskulin dan feminis itu. Cuman tim pro dan tim kontra tadi fokus pada permainan antara laki-laki dan perempuan, tidak fokus di situasi masyarakat yang menjustis bahwa hal ini yang bisa dilakukan oleh perempuan, hal ini yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Namun secara teknis debat sudah sangat bagus, apalagi tadi ada sedikit instruksi yang agak mengasihkan dari pembicara ketiga dari tim pro dan pembicara ketiga dari tim kontra, dan saya rasa teman-teman tetap mengasah bakat debatnya dan jangan berhenti untuk mengikuti ajang-ajang selanjutnya di tingkat SMA dan cari ajang-ajang debat selanjutnya di tingkat mahasiswa yang lebih kalian bisa dapati pembelajaran dari itu. Mungkin itu sekian. Terima kasih. Sangat luar biasa ya dari teman-teman. Memang sangat pantas dari tim pro maupun tim kontra untuk berada di grand final pada malam hari ini. Secara keseluruhan mengenai substansi mosi sudah juga banyak dibahas oleh dewan juri, karena saya juga tadi melihat bahwa sebenarnya kalian ini tidak memahami substansi dari konsep gender itu sendiri. Jadi seakan-akan keduanya itu hanya terfokus kepada kesetaraan maupun jenis kelamin. Itu terus yang terulang-ulang. Padahal seperti yang dijelaskan tadi bahwa konsep gender itu sebenarnya tidak seperti itu. Nah, salah satu hal yang terkait dengan teknis yang mau saya mungkin berikan kepada teman-teman bahwa kita harus memiliki etika, baik itu dalam menerima maupun memberikan instruksi. Jangan sampai seperti yang kita lihat tadi, ketika teman kalian
memberikan instruksi, sebelum selesai instruksinya kalian langsung menjawab. Indonesia IMA Competition selamat kepada SMA. Matim, Jaya, jaya, jaya. Language Center. Batas bahasaku adalah batas duniaku. Video.